Perkenalkan, nama saya Julitia Gronia Prisnebilik, NIM 2103020101, kelas 1C, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku Sosiologi Suatu Pengantar oleh Surjono Sukanto, babnya yang ke-6, dengan tema Lapisan Masyarakat atau Stratifikasi Sosial. Bagian A, pengantar. Selama dalam satu masyarakat, ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya. Sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat dapat berupa uang dan benda dengan nilai ekonomis atau mungkin juga keturunan yang terhormat. Pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarkis. Bagian B, definisi dan unsur-unsur lapisan masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan masyarakat adalah kedudukan atau status dan peranan atau role. Adapun peranan merupakan sikap dan tindakan seseorang yang mengandung status dalam kehidupan masyarakat. Di dalam masyarakat, dengan adanya perbedaan status dan peranan sosial, akan timbul perbedaan perilaku yang terlihat dalam gaya hidup, terutama dalam hal-hal berikut. 1. Cara berpakaian kelas atau berkecenderungan berpakaian, yang mengacu pada karya perancang mode terkenal. 2. Cara berkendaraan. Kelas atas berkendaraan mobil pribadi yang mewah dengan supir pribadi. 3. Cara bermukim kelas atau tinggal di perumahan dan apartemen mewah. Kelas menengah tinggal di kompleks perumahan KPR yang layak huni. Kelas bawah tinggal di kompleks perumahan tipe 21 atau rumah sederhana yang berada di bawahnya. 4. Cara berbelanja. Kelas atas berbelanja di pusat belanja modern dan eksklusif. Kelas menengah berbelanja di pasar swalayan biasa. Kelas bawah berbelanja di pasar tradisional. 5. Cara berekreasi. Kelas atas berekreasi ke luar negeri. Kelas menengah berekreasi ke daerah tujuan wisata dalam negeri. Bagian ke C, terjadinya lapisan masyarakat. Pedoman untuk meneliti pokok-pokok terjadinya proses lapisan dalam masyarakat. 1. Pada sistem pertentangan yang ada dalam masyarakat, sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat tertentu. 2. Sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti: A. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti penghasilan dan lain-lain. B. Kriteria sistem pertentangan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu milik, wewenang, dan kekuasaan. C. Lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi. Bagian D, sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup, yaitu membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, dan terbuka, yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan. Pada umumnya, sistem terbuka ini memberi perangsang yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat daripada sistem yang tertutup. Bagian E, kelas-kelas dalam masyarakat atau social class. Kelas sosial adalah orang atau keluarga yang sadar akan kedudukannya di suatu lapisan. Kedudukan mereka itu diketahui serta diikuti oleh masyarakat umum. Beberapa pendapat tentang kelas sosial. 1. Kurt B. Meyer. Istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang bersandarkan unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan kehormatan. 2. Max Weber. Membuat
pembedaan antara dasar ekonomis dan dasar kedudukan sosial, dan tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. 3. Joseph Schumpeter. Terbentuknya kelas dalam masyarakat karena untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan nyata. Bagian F. Dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah: 1. Ukuran kekayaan atau material. 2. Ukuran kekuasaan. 3. Ukuran kehormatan. 4. Ukuran ilmu. Bagian yang G. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Unsur-unsur baku dalam sistem lapisan sosial dalam masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Kedudukan atau status. Kedudukan merupakan tempat seseorang dalam suatu pola tertentu dan seseorang dapat memiliki beberapa kedudukan. 2. Peranan atau role. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Bagian H. Lapisan yang sengaja disusun. Pada sistem lapisan yang sengaja disusun terdapat berbagai cara untuk menentukan kedudukan seseorang. Misalnya, dengan upacara, peresmian atau pengangkatan, sistem upah yang sesuai dengan golongan jabatan, juga wewenang dan kekuasaan, disertai pembatasannya dalam pelaksanaan. Bagian I. Mobilitas sosial atau social mobility. 1. Pengertian umum dan jenis-jenis gerak sosial. Gerak sosial adalah satu gerakan dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. 2. Tujuan penelitian gerakan sosial. Para sosiolog meneliti gerakan sosial untuk mendapatkan keterangan perihal keteraturan dan keluasan struktur sosial. 3. Beberapa prinsip umum gerakan sosial yang vertikal. Prinsip-prinsip umum yang sangat penting bagi gerakan sosial vertikal yaitu: A. Hampir tidak ada masyarakat yang sifat sistem lapisannya mutlak tertutup. B. Tidak mungkin gerak sosial yang vertikal dilakukan dengan sebebasnya. C. Gerakan sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masyarakat. D. Gerak sosial vertikal disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan. E. Berdasarkan bahan-bahan sejarah, khususnya dalam gerakan sosial vertikal yang disebabkan faktor-faktor ekonomis, politik, dan pekerjaan yang berbeda. 4. Saluran gerakan sosial vertikal. Saluran gerak vertikal yang terpenting adalah angkatan bersenjata, lembaga keamanan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian. Lembaga keagamaan merupakan salah satu saluran penting dalam gerak sosial vertikal. Bagian J. Perlunya sistem lapisan masyarakat. Ada sistem lapisan masyarakat karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Bagian K. Kesimpulan lapisan sosial masyarakat. Muncul dikarenakan adanya faktor sejarah dan gaya hidup yang dapat dilihat dari unsur-unsur lapisan sosial. Sekian review dari saya, terima kasih.